sampai kata Nabi itu, janganlah kamu berselisih paham ke bini kamu, ya itu jangan sampai 3 hari. 3 hari lah paling lama, ya. Apa? Nah, kan rugi. Ya, jangan kebantah. Ya, itu yang maksudnya. Hati kamu tuh ajari benar-benar supaya tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah maka tahu dengan Allah itu adalah hati. Maka mulut tak bisa ngomongnya. Tugas hati. Ya, tak bisa. Jadi ini tadi tiap-tiap kalam itu adalah, yaitu keluar itu adalah pakaian hati. Ya, ini. Kadang-kadang sampai marah. Itu nak belok tuh. Nak marahmu dong. Nah, nah ini makanya nanti kita bagiin ya. Mudah-mudahan kalau makin macam ini, insyaAllah mudah-mudahan kamu gancangnya tol. Gancang. Kamu jangan lambat nih, gagi kamu dewe, kamu pikirkan. Ya, cari duit banyak supaya kita lemak belanja. Dan itulah kamu pikir. Tidak mikir kamu bahaya kamu apa. Di akhirat kalau tak ganti ilmu, tak ganti dan sudahlah. Na'udzubillah, kamu tanggung jawab bebek. Karena masalahnya ya kita ini itu kalau salah pandang saya sudah berdosa. Ya, wa man nazaru ila syai'in wa lam yarallahu bahwa batin. Barang siapa memandang sesuatu, memandang lampu, segala macam, kalau salah pandang batil, kamu batal, artinya itu ialah berdosa. Nah, jadi wajar manusia ini banyak dosanya. Oleh karena dia tidak jalankan hati, menjalankan hawa nafsu, masuk ke otak, ini dipikirkan siang malam. Siang tidak dapat, malam dipikirkan. Tidak tidur malam. Ngapa kau tidak tidur? Ya mikirin kita. Ngapa tidak dapat? Ini makanya usaha kita kan macam itu. Ya. Kenapa? Ya saya memang sudah melalui. Oleh karena saya hati bisa ngomong, karena sudah melalui. Ya. Nah, tapi kita cepat-cepat berpikir, utak ini pikirnya lain. Jangan dia mikirkan ke dunia baik, pikir mulai. Sayang tak kamu dengan diri kita ini. Ya. Kalau kita pikirkan bahaya. Ya ini, itu istilahnya neraka, lawanan surga. Surga lemah. Ya, aku tidak tahu juga surga. Tapi surga lemah. Tidak tahu juga. Kau neraka mesti saro. Iya. Jangan mikirin saro. Hanya karena itu kita kalian ini salah pikir, ya, karena kita merebut keduniaan. Sehingga minta malam balik malam. Anak sedang kecil, ya, kamu dia besar dan ciri lagi dengan bapak. Tidak pernah bertemu. Berangkat udah tidur, balik udah tidur, ya. Kapal laut mati kita 4 tahun, 8 jam berjalan, dan kiri berlari menengok kita, tidak pernah bertemu. Nah, ya, nah ini lah. Ke anak lagi datang lu, apalagi ke Tuhan, tambah kan Tuhan, tambah sasar gitu. Nah siapa nak tempat kita bertanya? Ya, dan ketika ini. Jadi sekarang lah pelajari diri kita masing-masing. Kamu hati mencari ke dunia ini lebih-lebihan. Sudah terkumpul, niat kamu sampai. Ya, sudah terkumpul banyak, tapi mati besok. Apa dia hati? Sudah terkumpul banyak, sudah mati. Sudah terkumpul banyak-banyak mati. Ya. Andai kata, ya, dia mau mati aku, dia mau hidup tu lah belajar.
Ya ini makum kita berpikir. Ini jangan sampai artinya membuat kita menjadikan itu jadi melarang kita sesat ya. Maka keluar dari hati dengan nisbah sampai kepada hati itu niscaya masuk ke dalam hati ya. Hati nisbah kepada Allah maksudnya ya. Ya keluar dari hati dengan nisbah dengan tuntunan supaya kepada hati niscaya masuk ke dalam hati, dari hati masuk ke hati. Nah sekarang kalau kita berbicara bukannya dari luar masuk ke hati, dari hati ini kita keluarkan, tidak habis-habis. Ya. Nah kalau dari dalam ke hati inilah yang merusak, salah tujuan. Ya. Daripada ialah bahwasanya ia dari hati ke hati, niscaya masuk dalam hati dengan barang yang tersimpan di lidah jua, niscaya tidak melalui telinga. Jadi maksudnya kalau omongan hati itu tidak ada suara, ya tidak dengar oleh telinga, tapi dirasakan oleh hati itu sendiri. Nah, ini. Jadi hati inilah penunjuk jalan di bumi ini. Nah, di akhirat dia nama hati tadi, dia bernama hati. Hidup ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup. Jadi hidup ini sampai di akhirat yang inilah yang bertanggung jawab dan inilah menunjukkan kita kepada jalan, yaitu kepada Allah. Kalau tahu, ya. Kalau sekarang kita tuh tahu, nah itu aku hatinya yang nunjuk banyak. Ya. Kalau tidak tahu, yang mana nanya dengan siapa? Nantinya kita berbadan, tapi badan ini ialah badan rohani. Ya. Berbadan rohani bernyawa kepada Rohul Kudus. Jadi ya, badan yang tidak ada tersusun, ya maksudnya dia seperti badan kita sekarang ini ada namanya itu bulu, kulit, daging, urat darah, langsung itu bersusun. Dan seperti kita ini yang nanti tidak bersusun macam itu namanya ialah rohim. Ada itu namanya dibentukkan seperti badan kita. Bukan badan itu, artinya badan yang bertanggung jawab. Andai kata badan itu oleh karena hati tadi benar, oleh karena hati tadi tertutup, nah maka dia menuruti tuntunan itu. Artinya apa? Inilah yang katakan bertemu kepada Allah. Rohani. Ada rohani yang tak tahu dia dengan Tuhan, nah itu makanya ya dia tersesat. Itu drakon. Drakon itu api, ya api. Api ini bukan api ada yang menjulang-julang, itu bukan. Api manaskan baik. Mana? Tapi tidak senang kan? Mana terutama kan? Karena tidak dapat berumur lagi kita tengenjit. Ya, nah. Itu panas macam itu. Nah ini panas ini bukan api itu makan-makan, itu bukan, memanaskan. Nah kalau kau tahan panas ya pakailah. Ya, untuk ada tahan kita panas ya. Panas dari matahari lagi kita lagi tidak tahan. Apalagi panas matahari. Nah itu. Inilah lisan adalah terjemahan hati. Apabila hati itu suci daripada aghyan, hati keduniaan, terbit daripadanya anwar. Jadi nama aghyan ini akan bertemu kalau baik itu pada anwar. Maka adalah lisan terjemahan hati dan hati terjemahan hidayah
dan hidayah nurul bodin, dan bila berkata pasti didengar orang. Nah, ya kalau kita tuh artinya memang ini hati terjemah, lidah terjemah hidayah, hidayah terjemah berkat dari nurul bodin, ini pasti kalau kita berkata pasti didengar. Apabila kita tidak didengar, bukan itu maksudnya. Hati itu ngomong lain. Hati itu tidak setujuan dengan hati orang lain. Waman adalah adina lahu bi ta'bir pahama di masa imal hal ibaratun wa juliat ilaih isyaratu. Jadi barang siapa diberikan untuk menyatakannya, niscaya mudah dipahamkan bagi orang yang mendengarnya. Nah ini jadi anggaran bahwa artinya kalau kita ngomong itu supaya menyatakan yang benar, supaya lemah didengar orang, supaya kita namanya ditiru oleh orang, mudah dipahami orang. Ya, itulah orang yang artinya mendengar kata-kata itu. Nah maka ini haruslah kita artinya, ya itu harus diterjemahkan kepada orang lain. Jadi inilah maksudnya yang nur tadi. Jadi hukama yang ngomong, orang ahli kema didengar orang itu karena dia itu benar, karena dia hati disalurkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau tidak salurkan, kita pun tidak setuju, orang lain pun tidak setuju. Dan jangan mudah, ya, mudah kita membenci, jangan mudah kita tersinggung dan lain sebagainya. Ya, nah ini biar ada hati kita ya. Ada orang yang mengata beberapa, kenapa orang-orang yang dahulu banyak memberi manfaat, serta katanya mustajab, ya. Tetapi kata orang yang alim, yang namanya ulama, bahkan banyak mudaratnya sekarang, ya. Karena orang yang zaman dulu itu dia berkata dengan kemuliaan Islam dan keredohan rahmat Tuhan. Tetapi orang zaman sekarang ini dia berkata kemuliaan dirinya, hingga nafsunya menuntut dunia, dan sesama makhluk minta dipuji serta sombong dalam hati. Na'udzubillah. Ini satu perbedaan. Artinya perbedaan. Ulama zaman dahulu itu mudah didengar orang. Kenapa? Dia membicarakan masalah tentang kemuliaan Islam dan redhonya Tuhan. Tetapi zaman sekarang orang hati berbicara, ya kadang-kadang 2 jam, 3 jam membicarakan kebaikan dirinya, ya. Dia hati ngomongkan dengan kebaikan dirinya, ya, bahwa sudah untuk artinya supaya kita mengikuti, semoga didengar, ya. Nah, alamat orang yang terbuka satu sempurna segala sifat beroleh petunjuk, terbuka pintu takbir, diperoleh segala apa Tuhan mantek atau terlepas daripada perangai kebinatangan, ya. Nah, ini alamat dikatakan orang terbuka, ya. Jadi terbuka itu berarti sifatnya beroleh petunjuk, terbuka pintu takbir, diperoleh segala apa mantek, ya, segala pelajaran yang indah, ya. Nah, jadi karena itu kita menarik diri. Kalau bicara didengar orang, ya, itu berarti orang itu baik. Memang hatinya jalan dari Allah SWT. Ya. Maka ini jangan kita ambil pelajaran yang menimbulkan dan menyesatkan hati kita. Nah, oleh karena itu bagi orang yang dapat petunjuk dari ahli suluk, orang ahli nuntun,
di dalam bidayah. Mereka ini kalam yang diberi izin baginya. Bidayah arti permulaan. Dan orang yang dapat petunjuk dari ahli yaitu permulaan itu, maka yaitu kalam itu diberikan izin bagi mereka dipahami oleh orang banyak, mendengarkannya sangat, artinya itu ialah nihai. Dan terakhirnya masuk dari awal sampai akhir, nah pasti orang mendengarnya benar baik. Nah itu. Jadi inilah satu hati supaya kita bawa, jangan sampai kita merusak kepada diri kita sendiri. Ya. Ini. Makanya telah atas mereka itu belakang hijab nafsu, bila terbuka hijab bahwa sempurna makomnya. Ya. Bila sempurna makomnya, yaitu terangkanlah bagi segala keinginan itu arti kemungkinan. Ya. Maka dilihatnya hakikatnya adalah hadrat yang goib, maka sempurna ia. Nah, jadi inilah maksudnya, jangan sampai kita artinya berkata menuruti daripada hawa nafsu menghijab kita. Ya, kata saya tadi, terlampau dekat yaitu hijab, terlampau jauh itu hijab. Nah, hijab ini artinya apa? Ini kan bahasa Arab. Kalau bahasa kita lolo, tahu tak lolo? Ya, apa? Yang dilihatnya besar, bagus, baik, dan dijengok. Lolo tak? Nah, itu. Maka hijab itu lolo. Ya, ini. Lah tahu maha besar, maha sempurna, maha segala mana, masih tidak tahu. Lolo. Ya, hijab itu lolo. Ya. Rubama barazatil haqqa'iq maksubatul anwaru di dalam yu'adid biha bil izhar. Terkadang nyata segala hikmah rubbaniyah, hikmah ketuhanan ya. Terkadang nyata daripada hikmah rubbaniyah atau ketuhanan atas ketinggian dan kebesaran, padahal tidak mendapatkan izin daripada Allah Ta'ala, tidak terbuka akan dia. Jadi kalau memang tidak terbuka, kenapa tidak terbuka? Hijab tadi oleh karena itu tadi, lolo tadi. Nah, maka yang kita pakai yang lolo itu, yang sebenarnya ialah, nah ini Allah SWT sekarang ini nyata. Nyata tak kira-kira? Ya. Nyata. Jangan nyata baik. Sekarang nyata. Nah. Ini pandangan apa? Pandangan pandangan hati. Kalau matur ini jangan yakinkan. Ya, matur ini tidak baca mana Tuhan. Betul tadi. Baca tadi, tapi tidak baca ngomongkannya di hati. Dia mencoba warna, sekarang warna dia. Memang ada rupa, ya, ada rupa. Tapi rupa akhirat itu, tidak baca ngomongkannya. Itu yang maksudnya, ya. Jadi karena itu mudah-mudahan dalam hal ini yang termasuk tadi, ya. Nah ini yang termasuk. Kalau kita mengejar dan kita menuntut semata-mata kepada dunia, ingat kepada dunia, nah ini mendapatkan satu hijab, ya. Abdul Basil itu Manusi radhiyallahu anhu berkata, kalam yang diberi izin itu manis dan qabul bagi yang tidak diberi izin, yang keluar dari mulutnya itu tidak mudah dimengerti dan dipahami, ya. Kata Abdul Basil, ya, ini namanya orang artinya
yaitu ahli agama tadi mengatakan kalam itu kalau diberikan oleh Allah pasti mengerti orang yang menerimanya. Kalau udah ngerti itu artinya orang itu belum memahami. Nah, jadi oleh karena itu inilah satu namanya ya hikmah para ulama yang diberi kepada kita. Ibaratuhum malam yattafasil. Ibarat mereka itu ada kalanya karena dapat dibahas atau karena kocar ditujuan menunjuki kehendak. Nah, jadi satu mereka ini kalau kita dapatkan satu hadis petunjuk, ya itu makanya diberikan itu limpahan atau karena kocar dan tunjuk kita menjadikan itu kehendak. Ya ini namanya semuanya ini hilang kehendak daripada Allah SWT. Dan inilah halnya orang yang memiliki dan mendirikan hak dengan menuju bagi hambanya, maka ibadahnya itu ada kalanya karena mengalahkan hal atau karena kocar menduduki seperti yaitu menghasilkan kamal kesempurnaan. Nah inilah sebagaimana yang dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW, hati memelihara lidah, memelihara hati. Ya, itulah yang tidak lain dinamanya diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka orang yang dikehendaki itu yaitu jatuh hakikat hati. Ini yang dikehendaki. Jadi hakikat hati hidayah, yaitu menunjuki bagi orang yang baik dalam zuknya, yaitu meninggikan di dalam imannya atau di dalam ilmunya. Ya. Ini namanya yang orang yang dikehendaki kepada Allah Taala pada hakikatnya menambahi kepada yaitu iman dan ilmunya. Ya. Nah jadi ilmu tadi saya maksud tadi ilmu tidak beramal tadi ya ilmu bila amalin kamu ngabir wal amalun bila ilmin darul tadi ya. Bal awalu halul takin watani halul arbak al-makinati wal muhaqqiqin. Maka yang pertama itu hal orang yang salih daripada orang yang ahli bidayah, yaitu menyalahi limpahan bagi diri kepada hadat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya yang pertama itu adalah hal orang salih yang menuntut ini, yaitu daripada orang yang ahli bidayah. Jadi namanya ahli bidayah yang permulaan itu menjalani sebagaimana limpahan bagi dirinya kepada hadatnya Allah SWT. Jadi memula orang yang salik itu, ya, bermula orang yang salik itu kesudahan hakikat makom panah. Ya, orang yang menuntut itu berarti ialah panah, makom itu panah dari orang ahli-ahli yang kamil, yang sempurna, yaitu kesudahan takiknya pada makom ini makom. Nah jadi memang makom panah itu artinya akan menuju dengan itu kebakoan, arti dengan kekalnya Allah SWT. Jadi yang kekal itu Allah. Nah, yang namun seperti selain Allah itu artinya panah. Maksudnya kita bukan sekarang nak memanahkan muka. Kita sekarang sudah tahu memang ado kita ini panah.
adu kita mana dalam artinya bahwa itu tidak ada. Nah, makanya inilah ngatur kita tidak ada, padahal ada. Ya, ini kita tidak ada. Karena pengatur ini hati diadakan oleh Allah SWT. Nah ini masalah panah ini benar-benar kita pikirkan. Inilah halnya bahwa kita hidup, ya sekarang hidup. Siapa yang hidup? Nah, ya, hidup itu siapa? Sekarang kita merasakan. Terasa tak kamu itu benar atau baik kepada Allah? Terasa beda. Ya. Nah ini harus saja kita rasakan. Kalau terasa kita tidak, nah kita tuntut yang sebenarnya. Kan yang lagi berbicara artinya kita tidak pelajari. Ya. Nah, kalau kita tidak ada rasa, ya itu berarti kita ini makanya kita tidak terasa. Orang ngerasa itu orang hidup. Kalau mati tidak terasa. Sekarang kamu tidak terasa. Tidak terasa dengan dunia Allah. Tidak terasa. Nah ini makanya mati. Mati gitu. Ini makanya perasaan. Ini berbahaya. Nah, jadi dong tidak sah engkau makan yang engkau bunuh. Nah, dan tiada harus engkau mengata dan menerima kata yang membunuh akan engkau mengajak kepada orang yang belum memahami. Ya. Dan tidak harus bagi segala syekh itu membatas istilahnya burung. Ya. Kau membunuh apa ditembak, apa dipancing, ya. Kalau dia mati, hati kamu membunuh, tidak sah kamu makan. Ya. Nah, tidak sah. Seandainya kata orang nembak burung, ya, tembak, tapi dia belum mati belum, seperti disembelih, nah, boleh. Ya. Apalagi kalau misalnya kita membawa anjing. Anjing ini memang terpelihara dengan nanti kenajisnya yang dibawa ke guru. Kita tembak dia ngawaknya, ya kita sembelih, boleh dimakan, ya. Tetapi kalau anjing itu bukan peliharaan kita, itu tidak boleh. Ini lagi tunggu ada anjing bawa burung, dikejar dia berlari, ya, tapi dapat, masih tidak boleh, karena itu artinya bukan artinya anjing yang kita pelihara. Nah, ini masalah makanan, ya. Nah, jadi oleh karena itu ini jangan juga sembarangan kita katakan, ya. Ya, kadang-kadang ada juga menyembelih, kadang-kadang berlari, ya. Kadang-kadang berlari dikejar dapat, ya, itu tidak apa-apa. Itu artinya sudah disembelih. Ya. Nah, kalau disembelih, tidak boleh kita pukul. Kalau dia mukul, kita melihat, nah itu hati membunuh. Jangan, tidak boleh. Jadi inilah yang maksudnya bahwa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah olehmu kepada manusia yang sampai akalnya dan yaitu kepahamannya. Nah ini, jadi saya sampaikannya orang yang betul-betul sudah
berpikir. Sampaikan, hadis sampaikan kepada orang, kepada yang manusia yang sampai akal. Ya. Nah, ya. Nah, itu juga kita masalah nih ilmu. Ilmu ini ada 3 macam. Satu, ilmu syariat. Kedua, ilmu ialah batin. Ya. Hakikat. Ilmu yang ketiga, ilmu hakikat antara dengan kau dengan Allah itu kamu lah ngerti. Nah, ilmu syariat ini adalah disampaikan kepada ahli syariat. Disampaikan ilmu syariat, ya, sepertinya baca-bacaan, seperti kita sembahyang itu syariat. Sampaikan kepada ahlinya, ya. Nah, ilmu yang namanya batin disampaikan ilmu kepada ahli, orang sedang belajar, orang sedang nuntut. Nah, maka bila disampaikan, ya. Nah, tetapi kadang-kadang ya disampaikan ini ya bukan ilmunya, ya bukannya ialah pasangannya. Nah, itu apa namanya? Tidak boleh. Ya. Disampaikan kepada ahli nuntut. Ilmu namanya ilmu kebatinan. Ya. Nah, ilmu yang takbir dari kamu kepada Allah, nah ini artinya disampaikan kepada orang yang sudah ngerti kepada Allah SWT. Antara kamu dengan Allah itu nanti kamu sudah ngerti. Imam Ghazali berkata, terkadang memberikan mudarat disampaikan hakikat pada kaum, tapi tidak ada arti sama sekali. Ya, sama halnya binatang diberi kesturi. Nah, sama. Kalau kita nyampaikan kepada itu ialah mudarat, disampaikan kepada bukan ahlinya, dan demo, ya, arti tidak ada arti, tidak ada arti kita nyampaikan kepada orang yang tidak terima. Sama baik itu binatang diberi itu kasturi, minyak wangi, ya. Sama baik binatang dijadi banyak, apa dia faedahnya? Jadi kalau kita sampaikan ini kepada orang yang ahlinya, nah baru terima, ya. Ya. Maka tiada harus bergeser bagi sesuatu yang tidak sesuai dengan cara zahirnya, tetapi tetapkan pada zahir cara rujuk kepada hakikatnya. Maka siapa paham kepada isyaratnya, maka hendaklah dipeliharakannya. Jikalau tidak paham, maka menyesatkan diri sendiri dan hati membunuh dirinya sendiri. Nah, jadi inilah makanya dalam pengertian yang kita sampaikan ilmu hakikat ini kepada orang yang tidak terima, itu artinya sama saja, artinya tidak dipelihara atau tidak paham, menyesatkan diri sendiri. Kadang-kadang dia tahu bahwa kadang-kadang orang tua juga bertanya, ya, orang tua itu maksudnya kadang-kadang iya itu bertua, dia tua, sudah tua, pokoknya kau ingat baik. Apa itu baik? Kau galak sebanyak baik. Teman memberikan ada sio ini, tak bingung dia, ya, bingung apa dia, ya. Nah, itu kebutuhan ini wah para kamu itulah, tak ngerti, mana, ya, pada dia itu pengenalan dia, ya, tahu dia, Tuhan, mana para kamu itulah, mana dia. Nah, ajarkan yang sebanyak dia baik. Jadi jangan mudah-mudah kita mempelajarinya, ya. Nah, jangan engkau itu
paham kata itu dirasainya, dan tidak pula tiap orang mengibaratkan dia jadi takik padanya, dia harus bagi tidak padanya. Nah ini makanya hati itulah tidak mudah ya. Kita baik kadang-kadang ya ini Pak, selama-lama tidak mudah masuk apa akalnya bikin lain. Tunggu omongannya dia mikir yang lain. Apa dia loka dia besok. Dan mudah masuk. Ya. Kamu sekali lagi tidak datang lagi. Ya. Kapan datang kena dia lewe. Nah, yang model itu dosa lagi dibuat kawan. Balak. Baru bama anil maqamin tirapi alaihi ghaira anhu mawatola ilaihi wa zalika mutarabbisun illa ala sahibil basirah. Artinya terkadang orang mengibaratkan daripada makom itu orang yang telah melihat adanya tiada sampai ia kepadanya, dan terkadang orang mengibaratkan pada itu orang yang sampai kepadanya, karena bersamaan keduanya dalam menyatakan pekerjaan adalah yang demikian ini samar ya, melainkan yang mempunyai mata hati yang membedakan keduanya serta diketahui dengan keduanya. Nah, jadi maksud ini ada kadang-kadang orang daripada makom, ya makom ini sudah dilihatnya bahwa ia tidak sampai kepadanya. Jadi makom dia tadi, kalau kita perhatikan cerita dia tuh hati tidak masuk. Apa makom ini? Makom ini sudah artinya menduduki sebagai yang disampaikan. Karena ada makom ini, makom yang di bawah hati belum dapat apa-apa ya. Dan kadang-kadang makom ini dia menyangka bahwa ini sudah sampai, padahal kadang-kadang dia sudah sampai. Makom ini satu kewajiban bagi kami itu menerima jalanan betul-betul apa itu. Kadang-kadang bercerita baik, berceritanya bagus, tapi dia tidak dapat. Nah, makom di sini satu rasio ya. Jadi rasio makom ini kita mengerti apa yang dia sampaikan ya. Apa masuk, apa tidak bisa diceritakan, tapi dia tidak ngerti. Nah, ya. Ini. Nah, jadi oleh karena itu inilah semoga hati dalam hati tuntunan kita ini Allah menghendaki. Jadi maksudnya dengan daging Allah, ma itu kita nonton, ma itu kita rajin dibuka, maka dia ngerti. Ya, ini yang sebenarnya. Nah, hati kita jangan sampai jadi ragu-ragu. Ragu-ragu mana? Kamu tidak tahu, tetapi ada yang kepengen supaya tahu ya. Nah, maka kepengen ini antara kita tuh ya kita bercerita kepada orang lain ya. Orang lain kadang-kadang dia juga tahu, dia ngerti sampai ya. Nah, jadi maksud aku ini kalau seandainya kata kita menemukan hati paham, itu jangan berselisih ya. Itu harus adanya dan temukan ya. Lah yang bagi lima ta'lika ay yu'abiru anwarul adati fa inna dzalika mimma yukilu amaluha fi qalbihi wa yamna'u wujudu sadqi ma'arabihi. Tidak patut orang yang salik itu mengibaratkan yaitu segala wirid. Nah, nanti maksudnya dari wirid ini hati dari Tuhan.
Tapi dia masalah begitu pajak, ada yang pajak. Ya. Nah, tapi apa yang kata tidak patut tadi? Ia membarakan orang saling yang datang kepadanya ialah melainkan disampaikan kepada senior. Jadi kamu dari bekerja tapi harus kepada pembimbing. Dan demikian ini ialah menunjukkan, demikian ini mengurangi amalnya dan hatinya dan juga mencegahkan wujud yang benar kepada Tuhannya. Nah, jadi ini ada memang betul-betul ada kemauan, kadang-kadang itu tidak menunjang, ya, tidak menunjang dengan dorongan kita. Kemauan ada, tapi tidak kuat. Nah, jadi hal ini yang bermula mengibarkan kepada orang lain tetap disembunyikannya. Ya memang kalau Allah artinya ada orang yang saling yang baru belajar tidak boleh kita tunjuk, itu sebenarnya kita harus tunjukkan. Kalau dia tidak ngerti, ya terus artinya bertanya orang lain. Ya, nah, jadi maksud aku ini kalau orang saling sedang nonton, jangan disembunyikan, kita harus kita buka. Nah, ya, inilah makanya orang itu artinya tetap artinya sayang dan menceritakan kepada orang yang belum tahu. Hilang pada yang lain, melainkan kepada syekhnya yang mendidiknya. Ya, artinya kepada nama sesama kita kadang-kadang itu ya dibanding-bandingin. Ya, boleh saja kalau mereka ini adik belum baik begitu dalam belum mengerti, ya. Nah, itu boleh kita balik. Ya. Nah, kalau yang sudah aslinya pada itu, nah itu jangan dibalik-balikin. Kita tunjukkan yang sebenarnya. Ayah kan tidak betul percayanya. Nah, sesungguhnya telah mengemukakan oleh saya bahwa ada orang yang saling menyembunyikan wiridnya dan sekalian kamalannya kesempurnaan karena memberi bekal hati dengan dia dan tidak jadi saling dengan ubudiyat Tuhannya. Nah, jadi orang yang saling dalam belajar tadi itu kepada Tuhan di wirid datang itu ialah itu dengan kesempurnaannya dan sejarah dia tadi akan memberikan bekas hati. Ya, jadi untuk ini untuk secara kemudian. Nah, lain secara ilmu. Kita bukan belajar ilmu, belajar ialah apa namanya syariat. Kita hati belajar dengan hakikat. Hakikat maksudnya rasio. Ya. Nah, rasio ini sulit untuk membayangkannya. Kenapa? Tidak bisa bayang, tidak ada bayangan. Nah, tetapi kalau orang belajar tentang ilmu, itu kamu berdosa datang untuk Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu mana waman su'ila bi'ilmin fakata mahu ulima yawmal kiamati bidijami minanam. Ya. Yang artinya apabila orang bertanya tentang ilmu tapi kamu sembunyikan, maka kamu dikekang dengan api neraka. Ya. Nah, jadi oleh karena itu masalah ilmu. Ya. Nah, itu jangan ditunjukkan. Tapi masalah hati kita ini, masalah itu hakikat. Ya ditunjukkan, tapi tidak macam bayangnya. Wong kita kepada ganti bayang sulit nak ilmu. Ada sarung belajar baca nunjukkan ujinya. Padahal tidak baca bayang. Syariat hakikat. Syariat baca hakikat tidak bisa. Tidak bisa diomongkan. Itu. Jadi hakikatnya nyambung. Hakikat itu kendaknya Tuhan. Ya.
kehendak Tuhan yang syariat tahu galau gitu. Nah, pada pengertian hakikat kita tahu kehendak Tuhan mana, nunjukkan Tuhan mana. Nah kalau syariatnya disuruhnya ialah kita ngamal, disuruhnya baca, disuruhnya belajar, itu namanya ya syariatnya yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Apabila ditunjukkan oleh Nabi itu pada syariatnya jelas hari ini berarti terang, ya tidak hati bicara-bicara. Nah, ya. Ini maksud. Jadi syariat hakikat dua ini tidak bisa hakikat ini kehendak Allah ini tahu dengan Allahnya. Nah itu. Nah yang ini sulit bagi orang yang menuntut itu ya bermacam-macam caranya. Ada ini dan orang lain atau di pengajian ini dan nunjukkan jadi pengajiannya baca nunjukkan ini cuma tetap. Apa kita bisa berhenti maka dia tahu dari itu gitu. Ya kita tahu karena kan dia menunjukkan. Nah, jadi untuk ini bahwa pada malam hari memanglah hati kita ini yaitu mempelajari tentang hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu dengan tahu hakikat, nah, ngomonglah kepada yang pemimpin asalnya, kepada orang yang ahli. Ya, jadi demikianlah. Semoga pada malam hari ini saya sampaikan ini. Mudah-mudahan apa yang saya bukakan ini, mudah Allah akan membukakannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wasalim adada malumatika wa midana kalimatika kulama zakaraka zakiru mamuhadzika qawmiun Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalina wa sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirina wa sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin waqatina wahina wassalli wasallim ala Sayyidina Muhammadin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma inna ma'lubun bantaziru wajibul qalbi wa kalimatna mudatin innaka rahmanun tadi. Amin. Wa alimna ya kabi anil abdil muttaqin wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal afiyata wal yaqin wa syafata al-aqin wal afan al-islam wal masira minal jannah. Allahumma inna nas'aluka bidawamil afiyati wa husnul khatimati wal aqibah. Allahumma nawwir qulubana wa yashrah sudurana
wa waqina munqabalana wa tabina bil qali sabiti bil ayat di dunia wal akhirah. Allahumma wa waqina lima tuhibbu wa tardau minal amali bi qali innaka dzul fadli azim. Allahumma nawwir ni'matan ridwana alaihi wa mindana milatul lati amdataha ladai. Allahumma ja'alna khairan ma yadunun wa la tu'akhir ma yaqulun wa bilana ma la ya'lamun. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa ilaika marja'u kulluhu wa nas'aluka minal khairi kulli wa na'udzubika minasy syarri kulli. Amin. Wa Sallallahu ala sayyidina